Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap dalam kondisi imun yang baik. Dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan seluruh kegiatannya pada hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa sekalian, pada hari ini saya mengucapkan selamat. Anda sudah mengikuti UTS. Saya kira beberapa konten sudah baik. Yang belum, ya segera menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan minimal 5 video ya yang sudah Anda buat reviewnya dari jurnal yang Anda buat dan Anda tampilkan sebagai bagian dari ikut serta Anda sebagai warga bangsa dan juga mahasiswa untuk memberikan konten positif atau konten baik di media sosial. Pada hari ini saya akan memberikan satu tips ya. Sebetulnya saya kurang suka memberikan tips karena setiap orang itu punya tips dan cara ya untuk melakukan presentasi yang baik dan benar. Sehingga tips-tips orang itu tentu berbeda-beda ya. Cuma ini hanya sharing pengalaman saja. Ya, bagaimana kita bisa melakukan presentasi yang baik ya di hadapan orang, dan tentunya juga kita harapkan intinya adalah orang lain paham dan mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu pesannya. Jadi intinya adalah pesannya sampai. Nah, di antara beberapa hal yang bisa Anda tiru ya dari presentasi yang baik itu adalah yang pertama, kita harus percaya diri dulu ya. Kita harus meyakinkan diri kita harus percaya bahwa diri kita mampu untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya saya ingin bercerita tentang disertasi saya tentang pengaruh ya keadilan organisasi ya, kemudian sistem imbalan serta kepuasan. Nah, misalnya gitu, kepuasan kerja pada lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Ini sebagai sampling dari 3 instrumen ya tentang pengaruhnya ini. 3 ya. Yang pertama keadilan organisasi, yang kedua adalah sistem imbalan atau gaji, yang ketiga adalah training terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk bisa kita mempresentasikan dengan baik ya, maka kita harus percaya diri. Untuk mendapatkan percaya diri itu, kita harus menguasai. Untuk dapat menguasai, kita harus mempelajari. Untuk bisa mempelajari, kita harus mengerti detail dari semua baris-baris yang kita ketik atau yang kita tulis. Ya, tema-tema yang kita tuangkan dalam tulisan itu kita harus ngerti. Setelah ngerti, kita bisa percaya bahwa kita akan bisa menyampaikannya dengan baik. Kalau nggak ngerti, gimana kita bisa menyampaikan komunikasi itu dengan baik? Jadi itu pada dasarnya ya. Kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita menguasai. Kenapa kita menguasai? Karena kita memahami, mengerti tentang isi tulisan yang kita buat. Kenapa kita mengerti isi tulisan yang kita buat? Karena kita menuliskannya dengan pengetahuan yang kita punya. Nah, itu syarat yang pertama. Makanya kita bisa percaya diri karena kita bisa menampilkan ya apa yang kita kuasai kontennya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, pengaruh keadilan organisasi. Kalau organisasi itu tidak adil kepada seseorang, maka yang terjadi adalah tidak ada kepuasan kerja bagi seseorang karyawan atau seorang pegawai PNS gitu. Itu misalnya pemilihannya karena teman, karena keluarga, karena apa ya, bukan karena profesionalisme. Maka kalau tidak ada keadilan organisasi, maka yang ada adalah organisasi itu berantakan. Pegawai itu ya tidak merasa mendapatkan kepuasan kerja karena nggak ada keadilan organisasi yang didistribusikan ya, yang diterapkan di kantor itu. Nah, yang kedua, presentasi yang baik dan benar itu adalah mindsetnya benar. Mindset. Ya, artinya mindsetnya itu positif. Jadi pikiran kita kepada audiens itu harus positif.
Ya, jangan kita dari awal mindsetnya itu menganggap bahwa ini penguji ini punya sentimen pribadi dengan saya. Penguji ini punya pikiran buruk dengan saya. Penguji ini ingin menjatuhkan saya. Bukan. Kalau kita mindsetnya benar, ya mindsetnya itu positif, maka tone-nya juga positif. Jadi kita bisa menceritakan, kita bisa menjelaskan konten materi kita itu dengan positif, ya. Karena yang paling menguasai kan kita, bukan dia gitu. Adapun dia mempertanyakan, ya audiens itu mempertanyakan, atau penguji atau siapapun yang mempertanyakan, itu karena dia nggak mengerti apa yang kita bahas. Makanya kita harus menguasai dulu. Kalau kita menguasai, baru kita bisa menjelaskan itu dengan baik. Nah, itu ya. Jadi mindsetnya harus benar. Nggak boleh mindsetnya negatif. Wah, ini pasti nanti akan menjatuhkan. Mentang-mentang saya sudah lama nggak kerja di situ, atau mentang-mentang saya ini mahasiswa yang sudah lawas, ya, kemudian saya mau dihabiskan dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian yang ketiga, kita mesti relax, ya, jangan jangan tegang. Kalau kita relax, ya kita bawa santai, kita bawa enak, ini kita bisa melakukannya ya tentu dengan baik gitu. Ya dibawa santai, jangan dibawa tegang gitu, supaya suasananya jadi nyaman. Kalau rileks, pikiran tenang, otak kita bekerja dengan baik, kemudian kita bisa darah ini bisa mengalir dengan lancar dan lain sebagainya. Itu yang kita butuhkan itu begitu. Jadi dalam presentasi itu harus diupayakan kita dalam keadaan yang rileks, betul-betul rileks ya. Jangan sampai kita membawa tegang atau menjadi bawa masalah dari rumah atau bawa masalah dengan teman dan lain sebagainya. Kita harus bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda bisa melakukan olahraga pernapasan dengan baik. Misalnya tarik napas panjang-panjang, tahan, kemudian keluarkan pelan-pelan. Terus begitu ya. Kalau Anda masih merasa belum tenang, lakukan lagi terus ya. Makanya ada jeda dalam presentasi, Anda manfaatkan ya untuk tarik napas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Setelah itu Anda akan plong. Ini tujuannya supaya otak ini ya mengalir oksigennya itu lancar, bagus gitu. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang bisa kita lakukan juga di antara cara presentasi yang baik dan benar itu adalah yang keempat ya, yaitu ekspresi wajah. Itu pasang ekspresi wajahnya wajah senyum, jangan cemberut gitu ya. Meskipun ada memang orang-orang tertentu itu raut wajahnya itu raut wajah judes gitu ya, artinya bawaannya marah ya, padahal orangnya baik gitu, padahal dia nggak marah gitu, tapi raut wajahnya ada begitu. Nah, ini memang kita harus berlatih ya. Ya kalau misalnya dipaksa-paksa senyum juga nggak bisa, memang udah begitu mau diapain juga gitu ya. Nah, tapi kita harus pasang wajah yang senyum, wajah yang cerah ceria ya, supaya orang melihatnya juga senang, karena ini orang presentasinya bagus gitu, menyenangkan, seakan-akan bahagia ya berhadapan dengan mereka dan lain sebagainya. Itu salah satu cara atau trik supaya kita bisa melakukannya dengan baik gitu. Jadi ekspresi wajah menampilkan ekspresi wajah cerah itu juga penting ya di awal ya, kepada semuanya, bahkan sampai akhir ya, bukan hanya di awal. Yang kelima, kontak eyes. Jadi kontak mata kepada audiens itu harus kita lakukan. Jangan kita nunduk atau kita mendangak terus gitu, tapi kontak mata kita perhatikan. Nah, cara supaya kita nggak grogi, kontak mata itu lihat di atas mata ini gitu ya, fokus di tengah-tengah dahinya itu, di atas mata antara yang kanan dan kiri, nah tengah-tengah kita memandangnya itu ke situ gitu, sehingga kita bisa tidak grogi ya. Kalau kita langsung memandang kontak matanya ya, bisa-bisa kita dipelototin atau kita dipandang lebih dalam, malah kita yang GR nanti. Nah, itu yang jadi kita pandang. Jadi kalau kita sedang presentasi atau kita sedang pidato, kita sedang ceramah, itu begitu teknisnya gitu. Jadi yang kita pandang itu lihat atas matanya. Jadi kita bukan melihat kontak matanya, itu bukan lihat kornea matanya, bukan, tapi ngelihat atas matanya. Kita pandang satu-satu, bagaimana menurut Anda, gimana kamu sendiri, gimana ini Pak, saya menyampaikannya seperti ini ya, saya bercerita tentang keadaan organisasi ya, sistem imbalan dan juga training ini sangat diperlukan bagi karyawan supaya dia punya pengetahuan. Yang pertama,
Kalau kehadiran organisasi jelas dia merasa dihargai karena kapasitasnya. Kalau masalah gaji itu kan sesuai dengan stratanya, golongannya dan lain sebagainya. Adapun training, setiap orang diberikan kesempatan untuk training dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu Anda sampaikan. Jadi kontak kepada masing-masing orang yang sedang kita tuju gitu. Kemudian yang kelima adalah atau yang keenam ya, berbicara dengan jelas atau volume yang cukup. Jadi kita berbicara dengan kalimat yang jelas ya, dengan volume yang cukup, jangan juga teriak-teriak ya. Nah itu tujuannya adalah supaya audiens kita ini mendengar dengan baik gitu apa yang kita sampaikan ya. Menyampaikan dengan kalimat yang jelas itu orang-orang yang gagal dalam berkomunikasi atau presentasi itu ya karena tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena dia sendiri mungkin nggak ngerti apa yang sedang ingin disampaikan. Yang kedua, dia juga nggak tahu bagaimana ini bisa disampaikan. Sehingga dia ragu-ragu. Karena dia ragu-ragu, maka suaranya dipelankan. Suaranya tidak dikeraskan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi catatan. Maka anjuran saya, kalau belum siap untuk mempresentasikan, sebaiknya nggak usah dipresentasikan. Kalau belum siap, sebaiknya Anda tidak perlu membuat konten video dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, mereka yang melihat nanti nggak merasa bahwa Anda sedang ngomong apa sih? Nggak jelas informasinya. Suaranya terlalu pelan, suaranya terlalu kecil dan lain sebagainya. Nah ini juga apalagi kalau membuat konten video, ini perlu dibuat ya persiapannya, mic-nya, kemudian speakernya dan lain sebagainya supaya tujuan yang ingin kita lakukan ini bisa tercapai, begitu kira-kira. Kemudian yang ketujuh ada kenali bahasa tubuh yang negatif dan dihindari. Jadi kenali bahasa tubuh yang negatif, misalnya garuk-garuk terlalu lama gitu ya, segala macam gitu, itu dihindari. Atau kita sambil korek kuping gini ya, mungkin yang punya kebiasaan itu dihindari. Itu kebiasaan buruk itu jangan Anda lakukan, karena kalau itu dilakukan justru nanti akan memberikan tone yang negatif ya. Anda seperti nggak ngerti sedang berhadapan dengan, atau Anda bersinnya langsung di depannya gitu. Nah itu juga gestur tubuh yang tidak elok ya, tidak baik gitu. Atau misalnya Anda sambil karena gatal gitu korek terus akhirnya. Nah itu juga jadi gestur tubuh seperti itu yang harus Anda hindari. Jangan sampai orang kemudian memiliki pikiran negatif kepada ini orang nggak ngerti ya, nggak mengerti budaya, nggak mengerti tata krama gitu, atau tata kromo kata orang Jawa, nggak mengerti sopan santun dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang ke-8 yang terpenting adalah Anda berlatih terus menerus bagaimana bisa presentasi dengan baik. Saya sering mengambil contoh ini. Tahun 90-an dulu saya belajar tentang emotional quotient ya, kecerdasan emosi, bagaimana mengelolanya. Nah waktu itu yang dicontohkan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Bill Clinton. Anda pernah kenal ya dengan presiden Amerika namanya Bill Clinton ya, suaminya dari Hillary Clinton. Nah, itu Bill Clinton itu 2 kali menjadi, dan dia salah satu dari pemimpin Amerika yang muda ya, di usia muda, sekitar usia 44 tahun seperti Obama dulu ya, menjadi presiden Amerika di usia 40-an tahun, 2 periode 8 tahun dia berkuasa. Dan saya membaca salah satu biografi dan mendengar bahwa beliau ini sebetulnya bukan orator ya, bukan ahli pidato, bukan juga ahli orasi ya, dan bahkan kesannya yang terpenting lagi, presiden Amerika ini Bill Clinton ini bukan orang yang pintar atau jenius seperti Habibie ya, punya IQ di atas 120 gitu, bukan. Dia orang biasa-biasa aja, tapi dia berlatih ya. Ya saya dikasih tahu waktu saya belajar tentang public speaking ya dari John Robert Power itu, dikasih tahu bahwa Bill Clinton itu setiap hari latihan di depan cermin ya, menyampaikan, minta dievaluasi, minta dievaluasi dan seterusnya. Nah itu yang membuat kemudian dia mampu berbicara kepada orang banyak, di halayak, di stadion bahkan ya, di ruang-ruang terbuka, ruang-ruang tertutup, dia menyampaikan pesan-pesannya dengan baik. Jadi bayangkan gitu, yang saya dengar itu beliau satu hari bisa 100 kali ya di depan cermin berlatih berbicara ya, menyampaikan ini itu dan lain sebagainya, kemudian dievaluasi ya. Nah kita juga seperti itu. Nah, kalau saya
berlatihnya itu sejak SD itu saya juara pidato gitu. Walaupun waktu SD itu saya pidatonya menghafal full menghafal teks ya, termasuk juga guyon-guyonnya apa segala macam. Berikutnya saya bisa berbicara karena saya juara pidato, hanya saya merasa pede, saya bisa berbicara ke teman-teman ya, di depan teman-teman di kelas, dan saya biasa mengakomodir, saya juga biasa mengajak, saya juga biasa memimpin teman-teman dalam permainan ya, permainan bola, permainan galasin, permainan apa saja ya, dan saya biasa juga memimpin olahraga renang bersama teman-teman. Nah, itu salah satu bakat yang terus diasah. Sejak SD memang saya sudah juara pidato. SMP juga saya juara pidato juga. Ya, SMA juga saya juara pidato karena saya menjadi pemimpin atau ketua di organisasi tingkat OSIS ya, dari SMP dan SMA. Ya, di perkuliahan juga saya wakil ketua organisasi di Senat. Ini jadi salah satu dari kenapa kita bisa berkomunikasi, kenapa kita bisa melakukan presentasi dengan baik dan benar. Jadi berlatih. Saya rajin ikut lomba-lomba pidato dulu, ya, bahkan setiap minggu itu saya lomba pidato dulu ya, di waktu masih SMP itu bersama teman-teman. Karena difasilitasi juga oleh sekolah untuk dilakukan lomba pidato dengan tema apa saja ya, berbeda-beda dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang spontan ya untuk menanggapi dan merespon apa yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, ini saya kira beberapa cara ya dari presentasi yang baik dan benar. Saya kira Anda bisa melakukannya ya. Saya melihat Anda juga sudah mulai bisa ya melakukannya, meskipun kadang-kadang melihat teks itu doesn't matter, nggak ada masalah ya. Baik, bagus aja, cuma perlu diperbaiki lagi ya. Yang saya minta pada mulai pekan ini ya, setelah UTS ini ya, setelah ujian tengah semester, Anda membuat konten ya, ini harus berbeda dengan yang kemarin. Bagaimana perbedaannya? Kalau kemarin yang saya masih lihat tampilan slide Anda itu masih tampilan berupa narasi ya, bukan poin-poin, padahal slide itu kekuatannya di poin, bukan narasi. Jadi nggak ada lagi tuh kalimat penelitian yang saya buat ini adalah dalam rangka dan nggak usah ya, nggak ada kalimat presentasi itu penelitian kalimat yang itu nggak perlu dalam presentasi ya. Penelitian ini tentang langsung bla 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 gitu. Penelitian ini tentang keadilan organisasi, sistem imbalan, dan training yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja misalnya. Jadi to the point gitu ya, namanya PowerPoint, jadi to the point. Jadi itu yang saya harapkan. Tugasnya adalah mereview satu jurnal lagi dalam pekan ini, tapi Anda membuatnya dalam poin-poin, bukan bentuk naratif ya. Jadi jangan copy paste dari jurnalnya orang. Anda membuat sendiri kesimpulannya. Misalnya metode yang digunakan, Anda nggak perlu menuliskan metode yang digunakan adalah waterfall, nggak perlu kalimat yang kemudian adalah, itu nggak perlu dalam penulisan poin. Langsung aja metode penelitian ini ya waterfall gitu. Itu Anda bisa jelaskan sendiri gitu setelah Anda tampilkan dalam PowerPoint. Demikian saya kira sebagai awal dari pengantar mata kuliah pada pertemuan ke-9 ini. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkannya, materi pengantar dari saya, dan kita bisa praktekkan nanti ya. Saya harapkan ada yang menyampaikan setelah ini. Demikian saya akhiri. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.